wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Rizat Nuryadi. Perkenalkan, nama saya Salsa Gilan Nur Firdausi. Nama saya Vidya Abliana. Nama saya Pasoleha. Nama saya Aditya Maulana. Perkenalkan, nama saya Dimas Afri Kusuma. Di sini kami akan melakukan percobaan penerapan sifat koligatif di kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan telur asin. Alat dan bahan pembuatan telur asin. Yang pertama ada garam kasar. Kedua ada telur bebek. Di sini kita menggunakan telur bebek sebanyak 8 buah. Yang ketiga ada abu gosok. Yang keempat ada wadah dan juga air. Yang kelima ada wadah berupa baskom. Dan yang terakhir ada gas aqua. Langkah pertama yaitu tuangkan abu gosok ke dalam wadah dengan ukuran setengah gelas aqua menggunakan perbandingan 3:1. Artinya kita menuangkan abu gosok sebanyak 24 kali dan garam kasar sebanyak 8 kali dengan ukuran setengah gelas aqua. Tambahkan air pada abu dan juga garam sedikit demi sedikit. Kemudian aduk sampai abu dan juga garam larut. Jika belum larut, maka kalian dapat menambahkan air sampai ia menyatu atau larut. Nah, jika sudah larut, maka kalian dapat lumuri abu pada telur bebek secara perlahan sampai menutupi telur bebek tersebut. Jika semuanya sudah selesai, maka diamkan telur selama 7 hari. Jika sudah 7 hari, maka pisahkan abu dari permukaan telur bebek, kemudian kalian cuci bersih dengan air. Telur bebek yang sudah dicuci bersih dengan air, kemudian kalian pisahkan ke dalam wadah panci dan tambahkan air untuk proses perebusan. Nah, perebusan telur ini dilakukan selama 1 atau setengah jam sampai telur benar-benar matang. Telur asin merupakan salah satu produk yang disukai masyarakat. Prinsip dari pembuatan telur asin adalah berdifusi ke dalam telur melalui pori-pori kerabang. Tujuan dari pembuatan telur asin adalah sebagai upaya untuk pengawetan. Selain itu juga untuk meningkatkan cita rasa dari telur. Metode pengasinan telur yang selama ini dikenal adalah dengan pengasinan tradisional, yaitu perendaman dalam larutan garam dan pembalutan telur dalam adonan garam dengan bubuk bata merah atau dengan abu gosok. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan telur asin dengan sifat fisik kimia dan organoleptik yang disukai oleh konsumen dengan pemberian perlakuan level, tekanan, dan konsentrasi garam yang berbeda selama proses penggaraman. Bahan yang digunakan untuk membuat larutan garam adalah garam dapur bubuk dan air. Bahan untuk uji kadar garam telur asin adalah HNO3 4N, AgNO3 0.1N, Fe2SO4. Perubahan yang diamati adalah sifat fisik, sifat kimia, dan sifat organoleptik telur asin. Sifat fisik yang diamati adalah tingkat kemasiran kuning telur asin. Sifat kimia yang dianalisis adalah kadar air dan kadar NaCl dari bagian putih dan bagian kuning telur asin. Sifat organoleptik yang diamati meliputi penampilan umum, rasa asin putih telur, dan tekstur masir kuning telur.
Rasa asin putih telur dipengaruhi oleh banyaknya garam NaCl yang masuk ke dalam putih telur setelah garam tersebut mengion menjadi Na+ dan Cl. Terdapat interaksi yang nyata pada perlakuan pemberian tekanan dan konsentrasi garam pada proses pembuatan telur asin terhadap kesukaan panelis pada rasa asin telur putih. Penilaian organoleptik bertujuan untuk mengetahui penerimaan panelis terhadap suatu produk yang dihasilkan. Uji organoleptik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji hedonik. Parameter yang diujikan meliputi penampilan umum telur asin, rasa asin putih telur, dan tekstur masir kuning telur. Pembuatan telur asin dengan konsentrasi larutan garam sebesar 20% dan 25% tanpa pemberian tekanan dan konsentrasi larutan garam 20% dengan tekanan 1,5 bar menghasilkan telur asin yang lebih disukai. Pada kombinasi perlakuan tersebut menghasilkan telur asin yang bertekstur masir pada kuning telur dan tidak terlalu asin pada bagian putih telur. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.